Jemaat yang berkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Di persekutuan yang tercipta di rumah-Mu yang kudus ini, kami jemaat-Mu ya Tuhan, rindu dan haus akan firman-Mu. Kami mau membaca, mendengar, dan belajar dari firman-Mu. Sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami. Jamah setiap hati dan pikiran kami, agar kami layak dan berkenan untuk duduk sehidangan dengan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti apa maksud dan kehendak firman-Mu dalam kehidupan kami. Meteraikanlah firman-Mu itu dalam kehidupan kami, untuk menjadi bekal dan pedoman kami dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Jauhkan Tuhan dari tempat ini kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu jalannya persekutuan ini. Bagi hamba-Mu Tuhan yang Engkau utus untuk menyampaikan berita sukacita ini, Engkau bungkus dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar hamba-Mu mampu menyampaikan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan Engkau di tengah-tengah persekutuan ini. Kami jemaat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang berkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita di hari Minggu sengsara yang keempat ini terdapat di dalam Markus 14 ayatnya yang ke-43 hingga ayatnya yang ke-52. Markus 14 ayatnya yang ke-43 hingga ayatnya yang ke-52. Yang berperikop, Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari kedua belas murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ mengurus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lena untuk menutup badannya, mengikuti dia, lalu hendak menangkap yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita umat manusia, umat yang berdosa. Maka di minggu sengsara yang keempat ini kita diajak untuk belajar, untuk memahami firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Markus 14 ayatnya yang ke-43 hingga ayatnya yang ke-52. Dan di dalam ayatnya yang ke-43 di situ dikatakan, waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari kedua belas murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Jemaat yang diberkati Tuhan, seorang murid biasanya sangat menghormati gurunya, sebab dari sang guru
Ia diajarkan untuk membaca, menulis, dan menghitung. Ketika murid itu berada di sekolah, murid belajar banyak hal dari gurunya, dan guru yang selalu membimbing dengan kasih sayang kepada sang murid. Namun, apa jadinya kalau murid rela menjual, bahkan datang untuk menangkap gurunya? Inilah yang terjadi kepada Yesus Kristus. Muridnya yang bernama Yudas Iskariot menjualnya kepada imam-imam kepala dan mencari waktu yang baik untuk menangkap Yesus Kristus. Yudas Iskariot mengetahui kapan Yesus Kristus menyendiri atau mungkin hanya ditemani oleh beberapa murid saja. Jemaat yang diberkati Tuhan, Yudas Iskariot tidak datang sendiri. Ia ditemani oleh pasukan yang membawa pedang dan pentung. Yudas Iskariot tidak mau mengambil resiko menangkap Yesus Kristus sendiri, sebab dia tahu akan dihalangi oleh teman-temannya dan pengikut Yesus Kristus. Yudas Iskariot memakai kekuasaan ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala untuk memuluskan rencananya menangkap sang guru yang sudah ia jual kepada mereka. Dia tahu bahwa ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mempunyai hubungan yang baik dengan penguasa, akan memberikan bantuan tentara. Dukungan penguasa dinyatakan dengan hadirnya pasukan yang membawa senjata lengkap. Jemaat yang diberkati Tuhan, Yudas Iskariot, seorang murid yang tega menjual dan menangkap gurunya. Seorang guru yang seharusnya dihormati, tetapi sebaliknya dijual dengan 30 keping perak. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita tentu mempertanyakan, di mana hati nurani seorang murid yang rela menjual gurunya? Apalagi Yesus Kristus bukan guru biasa, melainkan guru agung yang sudah banyak melakukan mujizat dan membawa kabar sukacita. Yudas Iskariot melihat langsung bagaimana Yesus Kristus melakukan pelayanannya dengan segenap hati, tanpa memperhitungkan dirinya sendiri. Namun saudara, ia tega dan rela menjual gurunya. Kita belajar untuk menghargai setiap pengorbanan dan perhatian orang lain. Apakah itu suami, istri, orang tua, anak-anak, kakak, adik, saudara-saudara, dan sahabat. Menghargai mereka yang sudah membantu kita untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan. Jangan karena rasa iri hati, dengki, dan cemburu kita tega dan rela menjual mereka yang ada di sekitar kita. Menjual dalam arti kata menjatuhkan, menjerumuskan, menjelekkan orang-orang yang dekat dengan kita, supaya mereka gagal dan hanya kita yang berhasil. Jemaat yang diberkati Tuhan, dan di dalam ayatnya yang ke-44 dikatakan, orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Jemaatku, hal yang sama juga dilakukan oleh Yudas Iskariot menyusun jalan cerita untuk menangkap Yesus. Yudas Iskariot memakai semua fasilitas, baik melalui dukungan para imam kepala dengan memberikan rekomendasi sehingga tersedianya pasukan bersenjata. Yudas Iskariot juga memberitahu kepada para prajurit yang bersama dengan dia bahwa siapa yang dia cium berarti dia orang yang harus ditangkap. Jemaat yang diberkati Tuhan,
Setelah ditangkap, bawalah dia dengan selamat. Jemaatku, begitu rapi dan terencananya skenario penangkapan Yesus Kristus. Strategi menentukan berhasil atau tidaknya sebuah rencana. Hati dan pikiran Yudas Iskariot memang sudah dikuasai oleh roh iblis, sehingga menghalalkan berbagai cara untuk meraih sebuah kesuksesan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kehidupan kita dipenuhi dengan berbagai problema, kebelut, persoalan hidup, tantangan, godaan, ancaman, dan tekanan, maka firman Tuhan Allah mengajarkan kepada kita untuk kita tetap setia dan tetap berkomitmen untuk tinggal dan hidup dalam Tuhan Yesus. Kita diajak untuk jangan membuat strategi atau rancangan untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Sebaliknya, susunlah dan laksanakanlah strategi yang baik untuk menghasilkan sesuatu yang berguna, bermanfaat, dan menyelamatkan banyak orang. Kita sebagai orang tua punya peran yang sangat strategis untuk memotivasi anak-anak untuk melakukan segala sesuatu dengan kejujuran dan kesetiaan, mengikuti jalan yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati Tuhan, dan di dalam ayatnya yang ke-45 dan ke-46 di situ dikatakan bahwa dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Jemaat yang berkati Tuhan, Yudas Iskariot memainkan perannya dengan begitu baik. Dia begitu menghayati perannya. Itu nyata pada saat yang tepat ia maju dan kemudian menyapa Yesus dengan sebutan Rabi atau guru. Tanpa merasa terbeban menjual gurunya, dia mencium Yesus Kristus. Dan menurut tradisi pada masa itu, mencium menandakan hubungan yang sangat akrab dan sebagai tanda salam. Suatu perbuatan yang menunjukkan tanda kasih seorang kepada temannya. Setelah mencium, maka prajurit yang bersama-sama dengan dia langsung menangkap Yesus Kristus. Padahal Yudas Iskariot adalah sahabat yang selalu bersama dengan Yesus, baik dalam susah maupun senang. Seorang murid yang dipanggil untuk melakukan pelayanan secara bersama, namun pada akhirnya ia mengkhianati sang guru. Yudas Iskariot, satu dari 12 murid Yesus Kristus yang menjadi pengkhianat. Yesus Kristus mengetahui bahwa dia yang akan berkhianat, sahabat yang dekat dengannya. Seperti perkataan Yesus, orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini, dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Pinggan di sini adalah piring. Kalimat mencelupkan roti ke dalam satu pinggan hendak menunjukkan bahwa Yudas Iskariot sangat dekat dengan Yesus Kristus. Sebab ketika ia makan rotinya, dicelupkan pada satu pinggan yang sama dengan Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan Allah saat ini mengingatkan kita untuk waspada dan hati-hati dengan sikap hidup yang mau menang sendiri, sehingga bertindak munafik, perkataan yang hanya manis di bibir, lain di hati. Seringkali kelihatannya mempunyai hubungan yang sangat erat. Ketika bertemu di mana saja, ada cipika, ada cipiki, bersalaman yang erat, tetapi sesungguhnya tidak demikian. Ada iri hati, dengki, cemburu, amarah, bahkan akar pahit yang tersembunyi,
sehingga pada akhirnya menimbulkan pengkhianatan. Hal-hal ini yang menjadi sumber pertengkaran, kata-kata makian, dan terkadang menimbulkan tindakan kriminal. Untuk itu saudara, kita berkewajiban untuk hidup rukun dan damai. Jangan menyimpan sakit hati dan dendam. Setiap tindakan hendaknya dilakukan dengan ketulusan hati. Jangan saling mengkhianati satu dengan yang lain. Tetapi bangunlah sikap hidup yang harmonis dan tulus, serta selalu menceritakan dan membagi kasih dengan kemurahan Tuhan Allah dalam hidup kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-47, di situ dikatakan, salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Situasi dalam Matius 26 ayat 51 mengatakan bahwa seorang dari mereka yang menyertai Yesus. Namun dalam Yohanes 18 ayatnya yang ke-10 tertulis bahwa Simon Petruslah orang yang melakukannya. Apa yang ia lakukan adalah bentuk pembelaan kepada sang guru yang hendak ditangkap oleh temannya sendiri. Murid-murid Yesus Kristus ingin melakukan perlawanan. Ini terungkap melalui ungkapan mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan tindakan kekerasan kepada murid-muridnya ketika menghadapi persoalan seperti yang terjadi pada saat itu. Tetapi apa yang mereka lakukan adalah bentuk kesetiaan murid-muridnya kepada gurunya. Itulah yang dapat mereka lakukan sebagai tanda cinta dan penghormatan kepada sang guru. Lalu apa tanggapan Yesus dengan sikap para muridnya tersebut? Kata Yesus kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Saudaraku, pada saat yang genting itu, mujizat kembali Yesus Kristus lakukan. Ia menjamah telinga prajurit itu dan menyembuhkannya. Kasih Yesus Kristus tidak pernah hilang. Sekalipun ia ditangkap, tetapi ia tetap menunjukkan kepeduliannya kepada setiap orang tanpa terkecuali. Saat ini kita sementara menghayati minggu-minggu sengsara Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tidak tergesa-gesa mengambil tindakan kekerasan yang kemudian akan berdampak negatif pada diri kita sendiri. Mungkin bagi kita tindakan ini adalah sebuah pembelaan diri atau ingin menunjukkan rasa simpati pada teman atau saudara kita. Namun saudaraku, yang pasti setiap tindakan kekerasan dalam bentuk dan alasan apapun yang melanggar hukum akan mendapatkan hukuman. Kita diajak untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus jadi pelopor untuk menjabarkan kasih Yesus Kristus bagi banyak orang dimanapun kita pergi dan berada. Sebagaimana Yesus Kristus yang mengasihi dunia ini sehingga ia rela mati, menderita sengsara, mati dan disalibkan. Jemaat yang diberkati Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-48 kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Saudaraku, betapa menyedihkan Yesus Kristus yang adalah juru selamat, sang guru agung, pada saat penangkapan disamakan dengan penyamun. Hal ini diperkuat karena para prajurit yang datang untuk menangkapnya membawa pedang dan pentung. Sebab para penjahat itu berusaha untuk melarikan diri atau melawan, sehingga para prajurit membawa senjata. Jemaat yang diberkati Tuhan, penangkapan Yesus Kristus yang disamakan dengan menangkap penyamun
ternyata terus berlanjut sampai pada saat penyalibannya, di mana Yesus disalib di antara dua orang penyamun, menggenapi nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Jadi dapatlah dikatakan bahwa proses penangkapan Yesus Kristus sampai pada penyalibannya mempunyai keterhubungan yang sangat erat. Yesus Kristus sang juru selamat disamakan dengan penyamun, orang durhaka, penjahat, dan pemberontak melawan hukum harus ditangkap dan harus disalibkan. Di pihak lain, saudara, gambaran para prajurit yang hendak menangkap Yesus Kristus dengan membawa pedang dan petung hendak menunjukkan bahwa para imam dan ahli-ahli Taurat yang hendak menangkap Yesus takut dan tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka meminta fasilitas dari kerajaan Romawi untuk membantu. Saudaraku, tindakan yang sesungguhnya tidak berbelas kasihan, tetapi harus dijalani Yesus. Karena itulah maksud kedatangannya ke dalam dunia ini, untuk menyelamatkan kita umat manusia. Saat ini kita diajak untuk merenungkan kasih Tuhan Allah akan dunia ini dengan mengorbankan anak yang tunggal untuk menyelamatkan kita manusia. Ia yang adalah juru selamat ditangkap dan mati sebagai penjahat, supaya kita yang hidup dalam kejahatan seharusnya dihukum mati karena dosa, tapi ditebusnya sehingga memperoleh kesempatan untuk kehidupan yang kekal dan penuh damai sejahtera. Oleh karena itu, saudaraku, hargailah pengorbanan Yesus Kristus. Tetaplah setia dalam segala tugas, kerja, dan tanggung jawab kita. Anak-anak, kasihilah dan hormatilah orang tua dan orang tua. Didiklah anak-anak untuk hidup dalam Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita percaya bahwa dalam tuntunannya kita akan terus melangkah dan menjadi berkat dimanapun kita pergi dan berada. Jemaat yang diberkati Tuhan, dan di dalam ayatnya yang ke-49 bisa dikatakan, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Profesi seorang guru sangat strategis untuk menentukan keberhasilan anak didiknya di kemudian hari. Dia harus berkorban waktu, tenaga, bahkan terkadang biaya guna menopang tugas dan tanggung jawabnya. Ketika anak didik sukses, muncul ungkapan, siapa dulu orang tuanya. Sebaliknya, ketika anak menghadapi masalah, bahkan gagal, muncul ungkapan, siapa sudah guru di sekolah. Seorang guru banyak diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan pergumulan, tetapi semua itu terbayar lunas ketika melihat anak didiknya berhasil. Yesus Kristus adalah sang guru agung. Ia memberi pengajaran tentang kerajaan surga sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Ia menyatakan sendiri kasih dan kemurahan Tuhan Allah bagi kita umat manusia. Ia begitu serius mengajar banyak orang. Totalitas pemberian diri sebagai seorang guru agung tanpa mengeluh atau berkeluh kesah. Ia ingin menanamkan banyak hal-hal yang baik kepada para muridnya, juga kepada orang banyak yang ingin mendengarkan pengajarannya. Pengajaran yang sangat dibutuhkan pada saat itu. Pengajaran Yesus Kristus sangat luar biasa dan mempengaruhi banyak orang, tetapi justru membuat para imam dan ahli Taurat ingin menyingkirkannya. Dengan berbagai cara mereka ingin menyingkirkan Yesus. Karya agung Yesus Kristus sebagai sang guru dilaksanakannya dengan sepenuh hati.
Untuk itu saudaraku, saat ini di perenungan kita saat ini mengajarkan kita untuk kita mampu untuk menghargai setiap profesi yang Tuhan Allah telah anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kita, sekaligus mendaya gunakan potensi atau talenta yang ada pada kita untuk digunakan melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Belajarlah dari setiap kesetiaan Yesus Kristus yang setiap hari pergi ke bait Allah suci untuk mengajar. Kita pun hendaknya setia, rajin, dan tekun melakukan pekerjaan dan tanggung jawab kepelayanan. Tetaplah yakin bahwa Tuhan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Allah senantiasa melindungi dan memberikan kemampuan kepada kita untuk menjalani apa yang menjadi tugas serta tanggung jawab kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, di ayatnya yang terakhir, yaitu di ayat yang ke-50 hingga ayatnya yang ke-52, di situ dikatakan, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Jemaat yang berkati Tuhan, apa yang akan kita lakukan kalau kita menghadapi masalah? Tentunya sebagai orang yang percaya, kita akan mengambil sikap untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Tetapi ketika ada orang lain bermasalah hukum, kita menghindar untuk tidak melibatkan diri. Murid-murid Yesus Kristus mengalami situasi yang sangat sulit, yakni ketika Yesus Kristus ditangkap, maka semua muridnya meninggalkan dia dan melarikan diri. Komitmen bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian. Namun ternyata apa saudara-saudara? Mereka hilang dalam sekejap. Mereka melarikan diri dari kenyataan, meninggalkan Yesus Kristus seorang diri dalam penderitaan dan sengsaranya. Seorang muda yang mengikuti Yesus Kristus juga mengalami hal yang sama. Ia berjumpa dengan Yesus dan meyakini ajarannya. Ia berkomitmen untuk mengikuti Yesus, namun kenyataannya berbicara lain. Ia menyaksikan Yesus ditangkap oleh para prajurit, bahkan dia sendiri juga hendak ditangkap. Ia lepas kendali, ia menanggalkan kain dan bajunya dan lari dalam keadaan terlanjang. Ia begitu terpukul. Yesus Kristus yang mengubah kehidupannya sekarang ditangkap. Orang muda tersebut tidak memahami bahwa penangkapan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana karya keselamatan Tuhan Allah dalam dunia ini. Sebab tanpa penderitaan dan kematian, Yesus Kristus pengharapan keselamatan bagi kita umat manusia. Saat ini kita sedang menghayati sejarah Yesus Kristus, hendak mengingatkan kita semua untuk tidak menyerah dalam keadaan hidup yang mengancam. Mungkin saja saat ini kita sedang menghadapi kesulitan ekonomi, pekerjaan yang belum mapan, sakit yang berkepanjangan, dan lain sebagainya. Tetapi tetaplah kita kuat dan kita setia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian dalam menapaki gembala hidup di dunia ini. Jangan cepat meninggalkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan lari dari kenyataan ketika kita menghadapi pergumulan. Hadapi dengan iman, karena pasti Ia akan memberikan kita jalan keluar yang terbaik dari setiap persoalan hidup kita. Amin. Berikan kesempatan untuk puji-pujian. Jemaat yang diberkati Tuhan, setelah khotbah kita akan mendengarkan puji-pujian. Untuk puji-pujian yang pertama diundang kepada seluruh jemaat yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu yang telah lewat. Di antaranya Adi Gelisel dan Ifrul semua, Pemuda Markir Mondor dan Pemudi Wanda Lemoa. Diundang secara pribadi, keluarga serta didampingi oleh pelayan khusus kolom. Dipersilakan.